itu tugas Bang Yadi itu apa sih? Apakah mencarikan artis yang akan mengisi acara atau gimana? Iya, pasti dong semua acara yang apalagi skalanya untuk pesta rakyat itu perlu artis-artis gitu kan. Nah ini saya menjalin hubungan dengan pertemanan dengan ada yang bisa hadir. Tadinya lebih banyak dari itu gitu kan. Tapi pas dapat kabar dari komisaris dan kita ngecek sendiri gitu kan ke rekening PT H-1 belum ada yang masuk gitu kan. Nah itulah banyak yang mundur gitu padahal acara udah besok. Ya saya mengucapkan maaf gitu sama yang mundur gitu. Walaupun saya udah istilahnya mencoba gitu, tapi saya laporan lagi ke komisaris seperti itu, ini ada yang mundur, ada yang mundur ya. Seperti itu ya keadaannya waktu itu ya teman-teman ya. Yang pasti kalau dari Gus Anom sudah ada statement gitu kan, karena beliau akan bertanggung jawab dan ada tertulisnya juga di pembuktian saya, beliau bertanggung jawab untuk semuanya artis masuk IO gitu kan, bertanggung jawab gitu kan. Nah saya diminta klarifikasi aja tadi, tapi tetap saya ada tanggung jawab. Kapan melarangnya Gus Anom? Saya banyak saksinya. Kapan melarangnya? Ya kan? Nah ini yang harus diklarifikasi sama saya, sama Gus Anom. Klarifikasinya seperti apa? Ya kan? Dia minta dipindah mundur jadwalnya. Pak, ini kita undang artis. Mereka udah ada jadwal sendiri loh Pak. Bahkan ada yang menolak jadwal, ya kan? Ini tanggal 27 saya ada kerjaan Pak, saya nggak bisa, bilang gitu. Jadi kalau dia udah, jadi stop aja. Bilang Adri, bilang nggak usah dilanjutin karena dana belum masuk. Itu pasti saya laksanain, gitu kan. Dan ini nggak ada larangan buat dia, buat saya. Jangan diterusin, nggak ada itu, nggak ada. Saya banyak saksinya pokoknya, tidak ada Gus Anom melarang saya. Kalaupun itu ada, secara tegas Gus Anom misalnya ngasih, udah jangan dilanjutin, saya pasti laksanain. Orang saya tangan cek perintah dia aja saya laksanain gitu kan. Walaupun hasilnya luar biasa dampaknya ini buat saya pribadi gitu kan. Apalagi ditunjuk jadi penanggung jawab, ini luar biasa buat saya gitu. Saya bangun karir dari nol hancur. Karena apa? Masyarakat udah terkonsumsi ya berita media yang ada kan seperti itu gitu. Ada yang saya pakai baju tahanan udah mukanya diburemin gitu kan. Anak-anak saya mikirin, saya harus ungkap kebenaran. Saya tidak bermaksud menjatuhkan seseorang. Yang saya ungkap kebenaran, saya ngeliat apa? Kang Adri itu mau gitu kan percaya sama saya karena saya melihat sayanya. Boleh ditanya Kang Adri, melihat sayanya, dia bilang ini, gua kenal banget sama Gus Anom, tapi gua ngeliat lu, dia bilang gitu. Nah itu kan bebannya di saya jadi gitu, semuanya. Jadi kalaupun itu secara tegas Gus Anom melarang, saya pasti manut. Walaupun muka saya mau ditaruh apa, kayak apa nanti sama IO, sama teman-teman artis, ya kan pasti itu. Mas Edi, kemarin itu sudah Yadi juga bertemu dengan pengacara sudah mulai ini. Cuman saya kagetnya tiba-tiba kok pakai media. Sedangkan kita udah by phone udah ngasih tahu ini masih proses kan di PT perusahaan. Kita nggak mau keluar uang pribadi, kita profesional dong. Saya dijanjikan investor untuk membayar di PT Gudang Artis dan itu kekeluargaan awalnya. Seharusnya nggak perlu pakai media bisa. Kalau mau lapor polisi silakan, tapi di blow up dan penipuan, Yadi sakit, keluarganya marah semua, seakan-akan bagaimana ini kok jadi begini. Saya diminta tanggung jawab loh, kita tanggung jawab artinya apa? Dalam pasal PT yang disebutkan oleh pengacara saya. Tapi tolonglah, jangan digoreng-goreng, ini kasihan ini anak, gitu. Kalau masalah perdata bisa kita selesaikan baik-baik kok. Kita bicara profesional dari PT, investor. Kalau Gus Anom saya masa lalu lah, itu untuk pengajian. Ini saya bikin Gudang Artis adalah untuk wadah murid-murid saya banyak artis kan waktu itu. Saya ingin bijaksana lah gitu loh dalam membuat berita. Tapi karena mereka bikin genderang kata pengacara saya, ya sudah saya serahkan kepada beliau, saya kuasakan. Awalnya kita kekecewaan mereka itu baik-baik. kan berawal dari kabarnya benar atau tidak mengenai cek kosong. Ya.
terus sama mobil yang diagunkan atau dijaminkan. Ya nggak masalah, tapi ada kan yang penting kan BPKB. Artinya kita memang dari nol perusahaan ini. Dan PT kita bicarakan kok, ini cek ditulis tanggal 24. Kita udah ngomong di awal. Coba tukarkan, kalau belum ya sudah. Iya, udah disampaikan di awal. Sudah di awal dong. Oh, sudah Sudah ngomong dong, ya sudah jalankan dulu. Dan kita kekeluargaan acara berjalan lancar kok. Kalau dia bilang penipuan, tahu cek kosong kenapa diteruskan? Harusnya keluargaan aja, ayo gimana rembukan yang enak gitu. Yadinya sakit juga gitu. Ini saya nggak terima ya, cuman itu aja sih, jangan ditahan penipuan lah gitu. Praduga tak bersalah dulu, bijaksanalah, belas kasih kita sebagai manusia saudara. Bagaimana sih uang bisa dibicarakan, bisa dicari, cuman proses.